Haleluya, Allah kita sungguh luar biasa. Kembali kita akan menikmati santapan rohani kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca Injil Lukas pasal ke-6 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini yaitu buah yang baik. Berbicara tentang buah di dalam ayatnya yang ke-43 tadi, tidak ada buah yang baik yang dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Demikian juga buah yang baik tentu dihasilkan oleh pohon yang baik. Nah, demikian pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan. Supaya buah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka dapat dinikmati, dapat dilihat, dapat dirasakan, disaksikan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang beriman atau orang percaya yang telah lahir baru, yang dipimpin oleh Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam kehidupannya tidak mencerminkan dan tidak menunjukkan hasil sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dan mengasihi Tuhan. Apa yang mereka lakukan berbeda jauh dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita harus meninggalkan hidup lama kita. Mengapa Bapak Ibu? Yang pertama, karena hidup lama kita penuh dengan kedagingan dan hawa nafsu. Mengapa kita harus meninggalkan kehidupan lama kita ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus? Yang kedua, karena hidup lama kita adalah perseteruan dengan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan lama kita perlu ditanggalkan atau perlu dimatikan. Dan kita hidup dengan kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kita. Kita dapat melihat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Cukup panjang Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan ini sangat baik sekali untuk kita nikmati, kita baca. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 5 sampai 10 tentang manusia baru. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga mengeluarkan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu dapat melanjutkan sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan ini dapat menguatkan kita dan kita dapat mengetahui hal-hal apa yang harus kita tanggalkan, yang harus kita matikan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima kehidupan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita percaya
dan lahir baru di dalam Kristus. Kita diberi kehidupan yang baru oleh Tuhan, dan banyak ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan hal itu membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman kita. Dari kehidupan yang baru akan terpancar perbuatan-perbuatan yang baru, yang berbeda dari perbuatan yang dihasilkan dari kehidupan yang lama. Akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh seorang yang sudah bertobat dan lahir baru, memilih hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, sama seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, sama seperti pohon yang dikenal dari buahnya. Nah, kita pun belajar bahwa perbuatan kita ya menggambarkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Kita dapat melihatnya dalam ayatnya yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang keluar, apa yang kita perlihatkan di dalam kehidupan kita yang mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, karena hati adalah sumber dari segala tindakan yang kita lakukan. Tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-45 terakhir, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi buah yang kita hasilkan atau yang dapat dilihat oleh orang lain melalui perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan segala hal yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus menjaga hati kita. Caranya bagaimana menjaga hati kita? Beberapa kalau minggu kemarin kita belajar ya di dalam Amsal yang firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sama halnya cara kita menjaga hati kita. Yang pertama, mengisinya dengan firman Allah, dengan kebenaran firman Tuhan, mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi rambu-rambu petunjuk di dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, dijelaskan di dalam ayat-ayat firman Tuhan sesudah ayat 45 ya. Nah, kita juga dapat menemukan pada ayatnya yang ke-47, saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Ayat 47 berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu, dikatakan kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kita harus melakukannya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarkan. Di Yakobus ada banyak dijelaskan tentang hal itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah, firman Tuhan berkata, akan kokoh, akan kuat, dan tidak mudah digoyahkan oleh masalah persoalan, oleh kata-kata kotor, fitnah daripada orang lain. Karena kita punya firman Tuhan yang memberikan kekuatan, dorongan-dorongan yang baik untuk kita memperkatakan hal-hal yang baik untuk diri kita, bahkan orang lain yang tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita melihat dalam ayatnya yang ke-49, saya bacakan ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, tidak menerapkan di dalam kehidupannya, dikatakan dia akan jatuh, akan hebat kerusakannya, akan roboh
bagaikan rumah yang didirikan di atas pasir. Artinya tidak bertahan ketika masalah persoalan datang dalam kehidupannya, imannya tidak akan kuat. Mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Menampilkan buah-buah yang baik sebagai buah di dalam kehidupan kita. Bagaikan pohon yang mengeluarkan buah-buah yang baik, dinikmati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak orang menikmati kata-kata yang baik, perbuatan kita yang baik, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita hidup menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, melalui perbuatan kita, perkataan kita, dan seluruh totalitas kehidupan kita. Roh Kudus yang akan berdiam di dalam hati kita akan memberikan kita kuasa untuk menghasilkan buah kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami percaya ketika kami hidup di dalam Kristus, Engkau memberikan Roh-Mu yaitu Kudus yang akan menuntun kami dalam setiap kebenaran-Mu, memampukan kami melakukan firman-Mu, dan kami mau menghasilkan buah-buah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pimpin hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, supaya kami kokoh kuat iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.